Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia, Nabi akhir zaman yang senantiasa menjadi panutan kita dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di kelak hari kemudian dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat TBJ Kalimah Sada semua? Semoga sahabat-sahabatku senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa selalu bahagia, senantiasa selalu khusyuk dan tawadhu, dan menjadi manusia yang rendah hati namun tetap tinggi imannya. Dan apa kabar juga wali baiti? Tapi berikut ini saya akan bercerita bukan soal wali baiti, tapi soal wali murid alias saya sendiri. Pengalaman ini saya alami dan mudah-mudahan suatu saat atau nanti di dalam cerita ini sahabat semua dapat mengambil sisi baiknya dan buang saja sisi buruknya. Dan juga ada ijazah di dalam cerita ini. Dan kenapa saya ceritakan dulu? Supaya sahabat tahu apa manfaat dari ijazah saya. Jadi sahabat semua akan tahu faidah dan kegunaan dari apa yang saya ijazahkan nanti. Di sini juga saya berharap kepada sahabat semua agar dalam mengamalkan sesuatu tentunya berlandaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Doa, hizib atau permohonan itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Tugas kita bagaimana caranya agar doa atau permohonan kita didengar oleh Allah. Manusia diciptakan tidak akan pernah sama. Manusia diciptakan dengan kodrat yang berbeda dan manusia diciptakan dengan makom yang berwarna-warni. Mungkin sahabat bingung apa itu makom. Ya, kalau bahasa kita makom itu adalah bakat, kemampuan. Jika kita mengamalkan sesuatu doa atau hizib atau sholawat dan hasilnya tidak sama dengan orang lain, maka itulah makom kita. Jadi saya harap sahabat dapat memahami semua ini. Baik sahabat TPJ Kalimah Sada yang dirahmati oleh Allah, langsung kita masuk ke ceritanya. Pada waktu itu sekitar tahun 2004 sampai dengan 2005. Saya juga tidak begitu ingat, tapi sekitar tahun itu. Kehidupan kami di desa seperti biasa. Beraktivitas, waktu itu saya masih bertani dan juga buruh apa adanya. Dan sama juga seperti sahabat saya, Mas Prianto. Cuman bedanya, beliau lebih suka merantau ke luar daerah. Seperti ke Sumatera, ke Bali, dan kemanapun beliau sering melanglang buana dengan merantau ke luar tanah Jawa. Dan saya paling jauh saya merantau ke Jakarta. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini memang saya lebih sering di rumah karena saya sudah bosan untuk menjelajah kemana-mana. Dan saya juga lebih suka hidup di desa dengan ketenangan yang ada. Mungkin bagi sahabat yang belum tahu, letak desa kami itu di daerah perbukitan. Jadi jalannya naik turun dan juga hawanya atau suhunya itu termasuk suhu yang sedang. Jadi tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Tapi pada waktu itu karena pepohonan masih banyak
dan ada hutan-hutan juga masih banyak, tidak seperti sekarang. Hutan sudah mulai gundul dan cuaca juga sudah tidak mulai menentu. Diawali ada sebuah kesenian di daerah kami, dan sebelumnya kami mohon maaf untuk nama nanti akan saya samarkan. Jadi ada kesenian kuda lumping di daerah kami, dan pada waktu itu ada juga penari-penari dari remaja-remaja putra dan juga putri. Seperti biasa, hiburan di desa sangatlah ramai dan banyak sekali yang menonton. Karena ada atraksi-atraksi yang sangat menarik yang ditampilkan oleh remaja-remaja di desa kami. Walaupun itu semua di luar dari kesadaran mereka, karena ada sesuatu yang mendorong, ada yang masuk ke dalam tubuh mereka untuk menampilkan atraksi-atraksi tersebut. Nah, pada suatu waktu saat penari wanita mulai keluar, yang direncanakan memang hanya menari dan tidak sampai kesurupan. Tapi pada waktu itu ada seorang perempuan yang kesurupan. Kita sebut saja namanya Bunga dan Sekar. Jadi awalnya si Bunga ini kesurupan. Kemudian karena rekannya ini yang namanya Sekar agak mungkin dia tertekan dan juga dia merasa takut, dan akhirnya temannya si Sekar ini juga ikut kesurupan. Awalnya orang-orang di sekitar dan semua penonton juga merasa seperti biasa. Wajarlah, namanya tari kuda lumping, itu pasti akan kesurupan dan nanti juga bisa sembuh kembali seperti halnya penari laki-laki pada umumnya. Atraksi tetap berjalan, hiburan tetap dimainkan seperti biasa. Alunan-alunan gamelan yang sangat enak sekali didengar, yang tentunya membuat kita ikut sedikit bergoyang. Mengalun mengiringi tarian-tarian dari kuda lumping itu. Namun setelah lama dan waktu hiburan hampir selesai, si penari wanita Bunga dan Sekar ini tadi belum juga dapat disadarkan. Hingga sampai waktu malam yang hiburan sudah selesai, namun kedua orang ini masih belum bisa disadarkan. Dia menggeram seperti harimau, kadang dia berjalan merangkak seperti halnya orang yang lumpuh. Keduanya seperti itu. Akhirnya karena hiburan sudah selesai dan waktunya pulang, kedua orang ini tadi dibawa ke rumahnya masing-masing dalam kondisi yang masih belum sadarkan diri. Nah, disinilah jadi kehebohan. Dan mungkin sahabat nggak menyangka kalau lama dari mereka itu kesurupan lebih dari 2 bulan. Menurut hitungan saya ya. Akhirnya dipanggillah orang-orang pintar di daerah sekitar, termasuk anggota-anggota dari kesenian tersebut yang tentunya mereka mempunyai pawang yang sangat luar biasa. Di luar itu juga tentunya sesepuh-sesepuh yang lain juga ikut diundang untuk mencoba menyadarkan kedua orang ini tadi, Bunga dan Sekar. Tapi tanpa diduga, sebelum kedua orang ini sadar, nambah lagi orang yang tentunya di luar dari kelompok mereka atau di luar dari anggota kesenian. Juga 2 orang perempuan. Baik, di sini kita sebut saja Mawar dan Melati. Akhirnya hebohlah desa saya ini. Jadi keempat wanita ini kesurupan, namun susah untuk disembuhkan. Saya waktu itu juga kurang memahami ada masalah apa, ada kejadian apa, dan juga apa yang mereka langgar. Tapi kembali lagi menurut pemahaman saya bahwa makhluk astral itu sebenarnya hanya iseng dan mencari alasan supaya mereka dapat mengganggu manusia. Hari demi hari, waktu demi waktu, silih berganti orang yang memiliki kemampuan dipanggil satu persatu untuk menyadarkan keempat orang ini. Tentunya daerahnya masing-masing ya. 2 di sebelah barat dan 2 di sebelah timur. Yang di sebelah timur ini tadi adalah Bunga dan Sekar, yang di sebelah barat adalah Mawar dan Melati. Karena yang di sebelah timur
ini sudah banyak sesepuh dan anggota-anggota mereka yang memiliki kemampuan tentunya. Maka di daerah yang sebelah barat itu Mawar dan Melati yang tentunya dekat dengan tempat tinggal saya, dan juga masih ada ikatan saudara dengan saya. Maka saya juga sering berada di situ untuk setidaknya ya ikut menjaga dan memberikan motivasi kepada keluarga agar tidak terlalu khawatir. Walaupun sebenarnya waktu itu sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Semua sesepuh, semua orang pintar dan sudah dibawa ke sana kemari, sembuh, namun akhirnya nanti kumat lagi, sembuh kemudian kerasukan lagi, dan begitu terus menerus. Pada suatu saat ada yang berinisiatif untuk memanggil Mas Prianto, dan juga waktu itu saya juga ada di situ. Kemudian Mas Prianto berpesan dia butuh beberapa orang untuk menemani atau untuk membantu. Kemudian saya mencari teman-teman di sekitar, rekan-rekan untuk membantu. Ini jujur saja ya, sebenarnya saya dan juga mungkin Mas Prianto waktu itu memang merasa tidak enak karena di situ banyak orang-orang hebat dan banyak sesepuh. Tapi kita diminta tuan rumah untuk mengatasi masalah tersebut. Dan bahkan sebelum ini terjadi, saya pernah dipanggil untuk datang karena si Mawar dan Melati ini kesurupan. Begitu saya datang, di situ sudah ada 2 orang yang menurut saya berilmu linuwih, dan beliau ini adalah sesepuh yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya tidak merasa tidak begitu enak, tapi karena orang diminta harus dikerjakan, maka ya saya kerjakan itu. Saya coba masuk ke dalam ke tempat si Mawar dan Melati ini, dan alhamdulillah dengan waktu 3 menit mereka sudah bisa sadar. Dan karena saya merasa tidak enak juga dengan para sesepuh, saya pun langsung pamit pulang. Saya khawatir nanti ada perasaan yang tidak begitu enak. Baik, kita kembali lagi ke cerita tadi. Waktu itu Mas Prianto datang dan saya sudah mengumpulkan teman-teman. Si Mawar kita taruh di tengah dan kemudian dikelilingi oleh beberapa teman-teman termasuk Mas Prianto yang berdiri di luar dari lingkaran teman-teman saya tadi. Saya dengar beliau membacakan sebuah hizib doa yang diulang-ulang, sehingga pada akhir bacaan beliau atau dari jumlah bacaan yang dibaca oleh Mas Prianto, kemudian makhluk itu terpanggil masuk kembali dan kita ajak untuk komunikasi. Tapi ternyata yang masuk sudah beda lagi. Memang pada waktu itu berpuluh-puluh makhluk itu masuk silih berganti dengan karakter dan tabiatnya masing-masing. Dan beruntungnya di sini begitu Mawar dikepung sama teman-teman dan dicoba dinetralisir oleh Mas Prianto, dan yang satu lagi si Melati ada juga yang masuk, tapi begitu kita lihat ternyata itu juga adalah sesepuh dari daerah saya, tentunya sesepuh dari golongan mereka ya, dari bangsa jin yang bernama Mbah Ahmad. Beliau adalah seorang jin muslim. Kemudian saya bertanya kepada Mbah Ahmad, "Mbah, kenapa kamu juga ikut mengganggu adik saya ini?" Kemudian Mbah Ahmad yang merasuki si Melati ini menjawab, "Ya, saya memang salah, saya masuk ke sini. Tapi kalau saya tidak masuk, yang di luar banyak sekali yang antri mau masuk ke sini," kata Mbah Ahmad seperti itu, sambil tangannya bergerak terus seolah-olah dia memutar tasbihnya tanpa berhenti. Kemudian kita lanjut untuk menetralisir si Mawar ini tadi, dan alhamdulillah dapat dikendalikan. Dan itu tidak memakan waktu lama, maksudnya setelah sembuh 2, 3, 4 hari kemudian kumat kembali, dan begitu terus menerus. Begitu juga yang di sebelah timur, sama. Jadi keempat orang ini tadi selama berbulan-bulan dalam kondisi seperti itu. Saya sempat berpikir, ada apa ini sebenarnya? Baik, sebelum ada hiburan ini, ada hiburan kuda lumping ini, kita flashback dulu ke belakangnya. Waktu itu pernah malam-malam saya merasakan ada sesuatu yang tidak enak.
di atas kamar saya seperti ada orang yang berjalan dengan ukuran yang besar. Itu tidak hanya dalam satu malam, bermalam-malam. Pada suatu waktu ada hujan yang sangat lebat, campur angin dan juga hujan es di daerah saya. Sangat lebat sekali. Tapi tidak begitu lama. Ya mungkin sekitar setengah sampai 1 jam. Namun setelah hujan itu reda, ada seorang keluarga yang kehilangan anaknya. Yang disinyalir dia main di tepi sungai dan kemudian ikut hanyut. Semua dikerahkan dari tim SAR, dari kabupaten dan dari mana-mana masyarakat juga ikut mencari sampai dengan ke Kabupaten Demak. Dia tidak diketemukan. Oke, belum selesai waktu masalah itu, kemudian ada pertunjukan kuda lumping ini tadi. Wallahu alam ada hubungannya atau tidak, tapi yang jelas kejadian itu sangat misterius. Kejadian itu berjalan terus dan juga tidak pernah menemui titik temu. Keempat orang ini tadi terus menerus begitu, sembuh 1 hari, 2 hari kesurupan, sembuh 2 hari, 3 hari kesurupan, terus seperti itu keempat orang ini tadi. Walaupun sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, mereka ini tidak ada hubungannya. Yang 2 ini penari, yang 2 hanya penonton. Sore itu malam Jumat, saya ingat saya merasa perasaan saya begitu nggak enak sekali. Sangat tidak nyaman. Saya juga tidak tahu akan ada apakah gerangan. Saya waktu itu habis SMS-an dengan Mas Prianto karena waktu itu beliau sudah berangkat ke Sumatera, dan di situ saya, karena teman dekat saya hanya beliau dan ya ada lagi sih, cuman yang paling dekat adalah Mas Pri. Jadi saya dengan beliau sering banget SMS-an. Waktu itu belum ada BBM dan belum apalagi WhatsApp. Nah, pada malam itu keempat orang ini tadi kumat secara bersamaan dengan sangat-sangat dahsyat. Suasana sangat mencekam. Karena waktu itu memang sudah ada aliran listrik, cuman tidak seheboh dan seramai sekarang. Karena mungkin masih jarang. Jadi kalau ada sedikit keramaian terdengar dari mana-mana. Nah, karena tempat saya dekat dengan Cemawar dan Melati, saya berada di situ. Sedangkan yang di sebelah timur, tempat si Bunga dan Sekar ini tadi, sudah ada sesepuh-sesepuh di situ, dan saya hitung lebih dari 5 sampai 6 orang. Maka saya yakin pasti itu akan teratasi. Namun masalah tidak sampai di situ. Karena di tempat Mawar dan Melati ini tidak ada siapa-siapa dan hanya saya sendiri. Ini mohon maaf, bukan maksud saya merendahkan atau meremehkan yang lain, tidak. Tapi di situ pelaku ilmu hikmah hanya ada saya sendiri. Memang di situ banyak orang, cuman itu mereka berharap hanya kepada saya. Saya sempat ragu dan saya sempat bingung waktu itu. Saya tidak punya teman karena teman saya Mas Prianto sedang merantau ke Sumatera. Namun saya yakin Allah pasti bersama saya. Keyakinan itu terus saya tanamkan di dalam hati. Saya yakin di saat kita memohon dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka ma'unah Allah pasti akan datang. Pada waktu itu kedua orang ini sudah menggeram, mencakar dan lain sebagainya. Saya agak sedikit panik waktu itu. Semua hizib, semua doa saya kerahkan, tapi tidak ada apa-apanya. Sempat tangan saya hadapkan ke depan. Ada sebuah asma yang saya baca, ialah asma birhatiyah. Di situ saya dibantu oleh warga di sekitar yang memegangi kedua tangan si Mawar. Kemudian telapak tangan saya tempelkan ke kepalanya dan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, birhatihin karirin tatslihin tauronin masjadin basjadin tarkobin
barhasin golmasin khutirin kolnahudin bersyanin kathirin namusalahin barayulan baskailahin kosmazin angolalaitin kobrotin goyaha kaidahula syamkhohirin bikahtahawniyatin basyarisin tunasin syamkhobaruhin. Kemudian saya menarik napas sambil mengusap wajah si mawar. Tujuan saya pertama tidak untuk mengeluarkan, tapi membuka kunci yang ada di mulutnya agar terbuka dan dia bisa diajak untuk komunikasi. Saya ulangi Asma' bil Hadiyah sebanyak 3 kali. Dan insya Allah Asma' bil Hadiyah nanti akan saya ijazahkan kepada sahabat semua. Setelah saya mengusap wajah si mawar, kemudian dia menggeram agak sedikit kendor dan matanya mulai menatap tajam dan dia berbicara. "Siapa kamu?" teriaknya kepada saya. Kemudian saya jawab, "Kamu itu nggak usah pura-pura. Kamu tahu siapa saya." Saya bilang begitu. Kemudian dia agak mundur sambil terus mencakar, seolah-olah dia menjauhi saya. Lalu dia berkata lagi, "Ya, saya tahu kamu." Ini tentunya pakai bahasa Jawa ya sahabat ya. Cuman saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia biar sahabat semua tahu. "Kalau kamu tahu saya, ya sekarang kamu keluar daripada nanti terjadi pertumpahan di sini." Saya bilang begitu. Saya tidak bilang pertumpahan darah, tapi saya bilang jangan sampai terjadi pertumpahan atau pertempuran di sini. Dia hanya menggeram dan sambil matanya merah menyala, dan dia kemudian menyerang saya dengan cakaran-cakarannya. Itu menyerang secara langsung ya sahabatnya, menyerang secara fisik. Tapi dengan sigap warga di situ langsung memegang tangannya. Kemudian saya juga sudah tidak sabar lagi karena waktu sudah terlalu malam. Saya kembali membaca sesuatu untuk menundukkan mereka, yaitu saya baca Hizib Barqi yang kalimatnya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Fa anta rajaiya ilai wa syaiti fa farik lamimal jaisi iluma bi golat. Saya tarik napas, saya arahkan telapak tangan saya ke si mawar. Dia sempat mundur sebentar, namun dia maju lagi untuk menyerang saya. Saya sempat bergumam waktu itu, waduh, ini hebat juga ya. Tapi saya kembali lagi sahabat. Saya kembali ke hati saya. Saya tenang atau tidak? Saya ikhlas atau tidak? Kemudian saya kembali lagi membaca Asma' bil Hadiyah. Saya bacakan di atas air dan kemudian saya usapkan ke wajah si mawar. Dan seketika itu juga, walaupun dia makhluk itu belum keluar, dia agak tenang sedikit. Dan waktu itu saya ambil kesempatan untuk duduk sebentar, menghisap sebatang rokok, menyeruput kopi, tentunya untuk menata hati dan pikiran saya. Dan perlu sahabat ketahui, dalam menghadapi situasi seperti ini tidak akan pernah bisa di saat pikiran dan hati kita tidak tenang. Jadi salah besar dalam menghadapi orang yang kerasukan itu kita menggunakan emosi, tapi gunakanlah hati dan pikiran yang tenang, khusyuk kehadap Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan pengalaman saya dan tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Kembali ke
ketenangan hati dan pikiran. Setelah sebatang rokok saya habis, kemudian saya seruput kopi, saya berdiri. Di saat saya berdiri, harimau itu tadi yang merasuki si pelatih, dia sudah memasang kuda-kuda, seolah dia tahu bahwa saya sudah siap tempur kembali. Sempat di dalam hati saya tersirat, aduh, ini Mas Prianto pakai merantau segala. Tapi kembali lagi, ya Allah, berikan saya rahmat-Mu, berikan saya maunah-Mu untuk menolong saudaraku. Saya tarik napas dalam-dalam. Kemudian ada satu mantra Jawa yang saya baca, dan itu dulu saya dapat juga dari Mas Prianto. Tapi nggak tahu sekarang beliau ingat atau tidak. Soalnya beliau mengajarkan kepada saya waktu itu sambil memejamkan mata dan sambil saya suruh mencatat. Kalimatnya seperti ini, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Juru-juru jurang jeru opo rapuhe Nabi Sulaiman patutane Dewi Wuryan. Dewi Wuryan di ono wono pleki sing akeding seang sengit mandek plek ono ngarepku. Yen satru dadi kadang kowe meneh ora muguru menyang aku, gurumu meguru menyang aku. Sinabet lebur ajir dadi banyu saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Saya tarik napas saya angkat satu tangan kanan saya kepalkan dengan kuat, kemudian saya buka telapak tangan saya dan saya arahkan ke si mawar tadi. Dan mawar pun menyambut dengan telapak tangannya yang tentunya dengan posisi mencakar. Akhirnya kita beradu telapak tangan waktu itu. Dan apa yang terjadi, sahabat? Badan saya seperti kena sengatan listrik 2220 volt dan sangat mengejutkan sekali. Saya berharap di sini sahabat tidak pernah mengalaminya. Dan waktu itu saya agak terdorong sedikit belakang dan kemudian si mawar terpental ke belakang juga dan ditahan oleh warga yang tadi memeganginya. Dan seketika itu juga mawar pingsan dan saya agak terdorong ke belakang dan kemudian saya bilang alhamdulillahirabbil alamin. Lalu saya ambil air, saya bacakan doa-doa khusus dan kemudian saya minumkan ke si mawar dan saya suruh mengusapkan ke wajahnya. Dan alhamdulillah dia sadar kembali dan dapat duduk dan berbicara, dan tentunya dia sudah kembali sebagai mawar yang seutuhnya. Tapi masalah belum selesai sampai di sini, sahabat. Belum selesai. Saya duduk merokok kopi dan saya berpikir, ini yang di sebelah timur sudah selesai apa belum? Karena yang di sebelah barat, begitu si mawar sadar, maka si melati pun ikut sadar. Padahal yang bertempur dengan saya adalah yang merasuki si mawar, tapi si melati pun ikut sadar. Nah, setelah saya berpikir seperti itu, tentunya sebagai jiwa orang di desa yang yang masih memiliki jiwa tolong menolong, sahabat, saya berpikir untuk coba saya melihat ke sana, siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Tapi apa yang terjadi? Separuh badan saya, dari kepala, separuh badan, tangan itu sebelah kanan lumpuh, tidak bisa digerakkan, sahabat. Langsung serasa sakit menjalar dari telapak tangan, langsung mengalir ke atas sampai dengan ke kepala. Itu seperti sengatan listrik yang berjalan terus naik ke atas. Dan di situ saya sadar, saya langsung pegang atau saya totok di kening sebelah kanan saya supaya tidak menjalar ke otak saya atau ke kepala saya. Kemudian saya tidak jadi berdiri waktu itu dan saya duduk kembali. Tentunya saya sambil mengucap Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Istighfar tidak pernah saya
lupa, dan selalu saya ucapkan dan terus saya ucapkan waktu itu. Namun saya tidak bilang kepada teman-teman di sekitar. Saya takut nanti mereka khawatir atau gimana. Saya tahan sendiri. Jadi setiap gerakan tubuh saya yang di sebelah kanan itu terasa sakit. Sakit seperti halnya badan habis jatuh atau seolah-olah semua tulang itu remuk. Setelah hampir setengah jam, sahabat, memang cukup lama sekali. Setelah hampir setengah jam, kemudian saya berdiri agak lumayan. Belum sembuh ya, tapi agak lumayan bisa bergerak. Kemudian saya pamit pulang dan saya langsung ke sebelah timur di tempat orang dua ini tadi, yaitu Bunga dan Sekar yang masih dalam keadaan kesurupan. Namun jujur, di situ saya sudah tidak bisa membantu. Saya mengangkat tangan saya sebelah kanan, itu rasanya seperti tulang-tulang pada patah semua. Belum sempat Bunga dan Sekar ini sadar, saya sudah kembali ke rumah untuk istirahat. Yang penting tugas saya untuk Mawar dan Melati sudah selesai. Dan alhamdulillah, itu adalah hari terakhir Mawar dan Melati kesurupan. Setelah itu tidak pernah kesurupan lagi sampai sekarang. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi rasanya, Bung, luar biasa. Dan seumur hidup saya baru begitu saya merasakan luka dalam yang sangat parah. Begitu pagi saya lihat, habis bekas jari telunjuk saya yang saya tempelkan di kening untuk menahan alur rasa sakit yang menjalar tadi, itu gosong. Mungkin sekitar 3 bulan belum sempat hilang itu. Namun alhamdulillah semua akhirnya berangsur-angsur sembuh. Karena apa? Kalau tidak saya tahan dengan totokan di kening, mungkin dari mulut, hidung, dan telinga saya akan keluar darah. Begitu dahsyatnya pada malam itu, sahabat. Dan jujur, saya juga tidak pernah menyangka akan seperti ini. Pelajarannya kita bisa dapatkan, sahabatku semua, bahwasanya kita tidak boleh sembrono atau bermain-main dengan hal-hal yang belum tentu kita dapat menghadapinya atau yang belum kita pahami sama sekali. Waktu itu saya memang masih dari tahap belajar, dan sampai sekarang pun saya masih belajar. Namun alhamdulillah dari semua itu saya dapat sedikit pengalaman yang akhirnya menjadi patokan saya untuk berjalan ke depan. Dan dari pengalaman-pengalaman itu juga untuk mengatasi orang yang kerasukan, saya bagikan kepada sahabat dengan trik bahwa kita ajak komunikasi dulu selama mungkin, karena dari situ dia akan lemah. Jadi jangan langsung main serang. Ibarat ikan, di saat dia sudah keluar dari air, maka dia tidak akan bertahan lama. Kalaupun dia bertahan lama, tentunya dia akan lemah. Begitu juga dengan mereka. Jadi strategi seperti itu perlu kita terapkan. Dan juga jangan menuruti apa kemauan mereka. Contoh, saya minta air kelapa muda, jangan dituruti. Cari alasan supaya dia beralih. Kemudian dia minta kopi pahit, jangan dituruti. Alihkan pembicaraan dan tawarkan, saya hanya punya air putih. Nah, di situ kita kasih air putih, tentunya kita bacakan sesuatu. Bukan tidak hanya untuk mengeluarkan, tapi tentunya untuk membuka hatinya agar dia dapat keluar dengan sendiri atau memperlemah dia agar mudah untuk dikeluarkan. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, maka kita gunakan akal kita. Tidak harus selalu kita menggunakan otot dan tenaga. Tapi kalau kita bisa menggunakan akal kita, kita dapat membaca situasi, maka insya Allah segala sesuatu yang kita atasi akan lebih mudah dan ringan. Semua apa yang saya ucapkan dari doa hizib yang ada di cerita ini tadi, jika sahabat sudah hafal dapat dijalankan. Untuk Asma Birhatiah memang belum kami ijazahkan, karena cara menjalankannya sangat sulit. Walaupun puasanya hanya 7 hari, tapi untuk menjalankan Asma Birhatiah ini tidak hanya hafal kalimatnya, tapi harus hafal tulisannya. Insya Allah lain waktu akan kita ijazahkan.
Sahabatku, sahabat TBJ Kalimasada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sekilas pengalaman apa yang pernah saya alami ini dapat dipetik hikmahnya, dapat dipetik pelajarannya oleh sahabat-sahabatku semua. Ambil sisi baiknya dan singkirkanlah sisi buruknya, karena kelebihan itu hanya milik Allah, dan tentunya saya banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Jika ada sesuatu yang dipertanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.